Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairun Najmi Ali dengan NIM C1C01914, mahasiswa Universitas Jambi, program studi akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Etika Penelitian. Pengertian etika penelitian dilansir dalam halaman Poltekkes dijelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yaitu kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat, refleksi filsafati atas moralitas masyarakat. Etika penelitian adalah sudut pandang atau ketentuan baik, buruk, benar, atau salah dalam kegiatan penelitian. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi etika dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Tujuan etika yaitu mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin atau aturan yang berlaku, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar atau baik, dan menghindar dari perbuatan yang salah atau buruk. Selanjutnya ada menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dan konsekuensi atau akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Dan terakhir ada meneguhkan hak dan kewajiban seseorang dalam pergaulan sosialnya. Etika penelitian dan peneliti. Untuk menunjang etika penelitian, maka National Academy of Science USA tahun 1995 telah menerjemahkan panduan sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai peneliti atau saintis. Panduan tersebut dirumuskan dan menjadi 7 poin penting, antaranya penelitian harus mempunyai landasan sosial. Menjadi seorang saintis dan peneliti harus bertanggung jawab dan memahami nilai-nilai dalam sains, harus mendorong publikasi dan keterbukaan, menjaga pemberian kredit yang adil dan seimbang, menghindari diri dalam keterlibatan kegiatan yang mempunyai konflik of interest atau bias kepentingan untuk mengurangi masuknya bisa ke dalam sains. Selanjutnya ada menjunjung tinggi praktik kepengarangan, atau hanya orang-orang yang betul-betul memberi sumbangan berarti yang pantas ditulis sebagai pengarang. Menjaga teknik percobaan dan perlakuan atas data, atau untuk menjaga kesahihan hasil yang diperoleh sehingga memudahkan penerimaan hasil tersebut oleh konsensus ilmiah. Selanjutnya ada menghindari tercela dalam sains. Yang terakhir ada harus bereaksi terhadap pelanggaran etika. Selanjutnya ada etika peneliti pada responden. Dalam melakukan pengumpulan data, lindungi hak-hak responden. Misalnya responden tidak dirugikan baik secara fisik maupun mental. Jika periset berhubungan langsung dengan responden, jelaskanlah secara langsung tujuan dan manfaat-manfaat yang akan didapat dari studi ini sehingga responden maklum. Etika periset pada klien. Dalam suatu riset, pertimbangan etis terhadap klien juga perlu diperhatikan karena klien mempunyai hak atas pelaksanaan riset secara etis. Klien mungkin ingin identitasnya tidak diketahui. Misalnya dalam melakukan riset pasar atau suatu produk baru atau klien yang akan masuk pada pasar yang baru. Ia tidak ingin membeberkan identitasnya agar tidak diketahui pesaing. Periset harus menghargai keinginan itu dan menjaga identitas klien. Etika periset pada asisten. Peneliti biasanya dibantu oleh para asisten periset. Tidak etis jika menugaskan seorang asisten untuk melakukan sesuatu, misalnya melakukan wawancara langsung di suatu tempat yang kurang aman sehingga asisten terancam secara fisik. Apabila situasinya demikian, asisten periset dapat saja memalsukan instrumen riset. Seharusnya periset menyediakan fasilitas lain yang membuat asisten tadi merasa aman. Etika klien bisa saja terjadi atau bahkan sering terjadi di mana periset diminta oleh kliennya untuk mengubah data, mengartikan data dari segi yang menguntungkan, menghilangkan bagian-bagian dari hasil analisis data yang dianggap merugikannya, dan sebagainya. Hal seperti ini merupakan contoh perilaku tidak etis dari klien. Kalau periset menuruti kehendak mereka, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap standar-standar etika. Prinsip etika penelitian itu menghormati harkat dan martabat manusia, itu respect for human dignity.
Selanjutnya ada menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian, keadilan bahwa semua subjek penelitian harus diperlakukan dengan baik, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Apabila intervensi peneliti berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan, maka subjek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera. Kode etik penelitian. Kode pertama yaitu penelitian membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Kode yang kedua itu peneliti melakukan kegiatan dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak manusia, hak-hak asasi manusia dengan kebebasan mendasarnya. Kode ketiga, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.